Perkenalkan, nama saya Agesi Aurelia dengan NIM 101250052. Saya mahasiswa Universitas Lingga Buana, Fakultas Sosial Ekonomi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang teori konsumsi lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Rizal Zailan. Konsumsi lanjutan ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada model konsumsi siklus hidup atau life cycle hypothesis of consumption. Yang kedua ada teori pendapatan permanen atau permanent income hypothesis. Yang ketiga ada teori pendapatan relatif atau relative income hypothesis. Pembahasan pertama yaitu ada model konsumsi siklus hidup atau life cycle hypothesis of consumption. Model konsumsi siklus hidup ini atau life cycle hypothesis disingkat LSH dikembangkan oleh Franco Modigliani, Albert Ando, dan Richard Bromberg. Model ini berpendapat bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan seumur hidup. Sama halnya dengan model Keynes, model ini mengakui bahwa faktor yang dominan pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi adalah pendapatan disposable. Hanya saja, model siklus hidup ini mencoba menggali lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya pendapatan disposable. Ternyata, tingkat pendapatan disposable berkaitan erat dengan usia seseorang selama siklus hidupnya. Model siklus hidup ini membagi perjalanan hidup manusia menjadi 3 periode, yaitu yang pertama ada periode belum produktif. Periode ini berlangsung dari sejak manusia lahir, bersekolah, hingga pertama kali bekerja. Biasanya berkisar antara usia 0 hingga 20 tahun. Pada periode ini, umumnya manusia belum menghasilkan pendapatan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka harus dibantu oleh anggota keluarga lain yang telah berpenghasilan. Yang kedua ada periode produktif. Periode ini umumnya berlangsung dari sekitar 20 tahun hingga usia 60 tahun. Selama periode ini, tingkat penghasilan meningkat. Awalnya meningkat cepat dan mencapai puncaknya pada usia sekitar 50 tahun. Setelah itu, tingkat pendapatan disposable menurun sampai akhirnya tidak mempunyai penghasilan lagi. Yang ketiga, ada periode tidak produktif lagi, di mana periode ini berlangsung usia manusia melebihi 60 tahun. Ketuaan yang datang tidak memungkinkan mereka berjalan untuk mendapatkan penghasilan. Gambar di samping ini model konsumsi siklus hidup, yaitu bagaimana pendapatan dan konsumsi seseorang berubah sepanjang hidupnya. Penjelasannya yaitu garis konsumsi pada grafik ini berbentuk mendatar, menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rata-rata dianggap tetap setiap tahun. Sementara itu, pendapatan disposable berbentuk parabola, rendah di usia 20-an, mencapai puncak pada usia 30-an, lalu menurun kembali menjelang usia 60-an. Pada usia 20-30 tahunan, pendapatan masih lebih rendah dari konsumsi, sehingga seseorang biasanya berutang untuk memenuhi kebutuhannya. Memasuki usia pertengahan 30-an hingga 50-an, pendapatan mulai melebihi konsumsi, sehingga ini menjadi masa untuk menabung. Tabungan terus meningkat karena pendapatan naik, sedangkan konsumsi tetap. Saat memasuki usia pensiun 60-an, pendapatan menurun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Seseorang menggunakan tabungan yang telah dikumpulkan selama masa produktif. Pembahasan yang kedua yaitu ada teori pendapatan permanen atau permanent income hypothesis. Alternatif lain untuk menjelaskan pola atau perilaku konsumsi adalah teori pendapatan permanen atau permanent income hypothesis, disingkat PIH, yang diajukan oleh Milton Friedman. Sama seperti teori-teori lain, PIH juga meyakini bahwa pendapatanlah faktor dominan yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Perbedaannya terletak pada pendapatan PIH yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi mempunyai hubungan proporsional dengan pendapatan permanen atau permanent income. Di sini ada rumus di mana C konsumsi, Y P pendapatan permanen, X adalah faktor proporsi. Pendapatan permanen adalah pendapatan rata-rata yang diharapkan seseorang dalam jangka panjang. Pendapatan ini berasal dari 2 sumber, yaitu yang pertama pendapatan kerja yang diharapkan upah atau gaji di masa depan. Yang kedua ada pendapatan dari aset atau penghasilan non-gaji. Pendapatan permanen bisa meningkat jika seseorang merasa kemampuan dirinya human wealth
berarti membaik atau kekayaannya bertambah, karena hal ini membuat pendapatan masa depan diprediksi lebih tinggi. Pendapatan saat ini tidak selalu sama dengan pendapatan permanen karena adanya pendapatan transitory, yaitu pendapatan yang berubah-ubah dan bersifat sementara. Kadang pendapatan saat ini lebih tinggi dari pendapatan permanen, kadang lebih rendah, tergantung besarnya pendapatan transitori tersebut. Yang ketiga yaitu pembahasan tentang teori pendapatan relatif atau relative income hypothesis. Teori konsumsi LCH dan PIH memberi tekanan tentang pengaruh pendapatan jangka pendek dan jangka panjang. Sebenarnya ada sebuah teori yang lebih awal daripada kedua teori tersebut dalam memberi penjelasan tentang pengaruh pendapatan disposable jangka pendek dan jangka panjang. Teori tersebut adalah teori pendapatan relatif atau relative income hypothesis atau RIH yang dikembangkan oleh James Dusenberry. Kendati pun mengaku pengaruh dominan pendapatan terhadap konsumsi, teori ini lebih memperhatikan aspek psikologis rumah tangga dalam menghadapi perubahan pendapatan. Dampak perubahan pendapatan disposable dalam jangka pendek akan berbeda dibanding dalam jangka panjang. Perbedaan ini pun dipengaruhi oleh jenis perubahan pendapatan yang dialami. Karena itu, rumah tangga memiliki dua preferensi atau fungsi konsumsi yang disebut fungsi konsumsi jangka pendek dan fungsi konsumsi jangka panjang. Pada contoh grafik sebelumnya dijelaskan yaitu CL adalah kurva konsumsi jangka panjang, sedangkan C0 dan C1 adalah kurva konsumsi jangka pendek. Kurva jangka pendek lebih landai, artinya perubahan pendapatan hanya sedikit mempengaruhi konsumsi dalam jangka pendek, tetapi pengaruhnya lebih besar dalam jangka panjang. Jika pendapatan disposable rumah tangga berada di Y0, pendapatan tertinggi yang pernah dicapai, konsumsi berada di titik A. Ketika terjadi resesi dan pendapatan turun dari Y0 ke Y2, konsumsi tidak langsung turun drastis, mengikuti kurva jangka panjang, titik B. Sebaliknya, konsumsi hanya turun ke titik C0, karena rumah tangga berusaha mempertahankan standar hidupnya. Mereka bisa memakai tabungan atau menjual aset. Jika ekonomi pulih dan pendapatan naik menjadi Y1, konsumsi naik ke titik E atau CS1, bukan ke titik D. Pada titik E, konsumsi dan tabungan kembali meningkat secara proporsional. Jika pendapatan turun lagi ke Y1, ke Y0, konsumsi hanya turun ke titik F, bukan kembali ke titik A, karena konsumsi saat ini masih dipengaruhi oleh pola konsumsi pada saat pendapatan lebih tinggi. Jadi, menurut teori pendapatan relatif atau RIH, tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan disposable di masa yang lalu, terutama tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai, karena pada konsumsi saat ini masih dipengaruhi pola konsumsi yang lalu atau pada saat pendapatannya tinggi. Jadi, kesimpulannya, teori konsumsi makroekonomi pada materi ini membahas 3 model utama yang menjelaskan bagaimana rumah tangga membuat keputusan konsumsi sepanjang waktu, yang menekankan bahwa konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, tetapi juga oleh pendapatan diharapkan di masa depan, jangka panjang, dan faktor psikologis. Yang pertama, ada model konsumsi siklus hidup atau life cycle hypothesis of consumption. Yang kedua, ada teori pendapatan permanen atau permanent income hypothesis. Yang ketiga, ada teori pendapatan relatif atau relative income hypothesis. Ketiga teori ini menekankan bahwa keputusan konsumsi rumah tangga adalah hasil dari perencanaan rasional jangka panjang, LCH dan PIH, dan dipengaruhi oleh faktor psikologis atau kebiasaan RIH, menunjukkan bahwa konsumsi tidak semata-mata bergantung pada pendapatan saat ini, melainkan pada ekspektasi pendapatan masa depan dan tingkat pendapatan yang sudah menjadi kebiasaan. Cukup sekian presentasi saat ini, saya ucapkan terima kasih.